membasuh muha dan tangan itu wajibnya cuma sekali, yang penting semua kena air. Adapun berwudu yang kedua ketiga itu sunnah. Jamaah, ini kan mustahil terjadi kalau pian lagi ke Masjidil Haram, batal wudu, berwudu jauh. Kita bisa berwudu tanpa harus membuat masjid ini kotor. Nah, ini contoh saja. Perhatikan, yang penting wajah kita ini sekali dibasuh, yang penting tangan ini jangan terangkat. Ambil air sedikit saja, sedikit, kadang membasahi masjid. Sedikit saja, sedikit. Ini kebanyakan belum. Sudah, ini sedikit nih, bujur-bujur sedikit nah. Sudah dengan ini benar. Cukup. Yang penting seluruh wajah dibasah. Dan ini tidak diangkat. Terus saja dia sudah selesai. Karena basah, lanjut. Karena kita bicara wajib, ini maksud ulun mengajarkan kalau pian berada di Masjidil Haram, lagi padat-padatnya keluar kada bisa. Atau macam orang hadir haul sekumpul. Bila sudah masuk ke dalam musola, takutnya keluar kalau tidak diambil orang wadahnya. Jadinya di dalamnya kada mau keluar. Maka berwudu jauh. Sudah. Ambil, kan tangan kanan lagi basuh lah. Sedikit. Nah, kebanyakan pulang. Hah? Nah ini insya Allah kada jimus ya. Nah, ini sudah langsung aja. Nah. Jelas kah? Paham kah? Baik. Yang tidak boleh itu tisu basah. Tisu basah gosok itu kada bisa. Karena syaratnya asail, harus air itu mengalir. Ini tadi kan mengalir airnya. Tangan kanan lagi. Nah. Sudah. Cukup. Karena kita bicara wajib aja. Belum ada ini masih banyunya nah. Magirnya kepala. Sayang tadi lawan jambul. Nah. Iya ada atur. Masalah batis kayak itu juga sedikit. Nah, siapa banyu itu pakai? Ini kalau kita bicara wajib, yang penting seluruh anggota tubuh ini kena air. Adapun yang kedua ketiga itu sunnah, gitu lah. Seandainya pian ketika tulak ke Masjidil Haram membawa semprotan macam kispray, bolehkah? Boleh. Tak ada masalah. Kayak kispray, tapi bukan pakai banyu kispray. Keluarkan airnya, isi air putih, semprotkan, mengalir, tinggal di anu aja lagi, diharu aja lagi. Jadi jangan dibuat repot gitu loh. Terkadang kalau bisa dengan cara yang begini, tidak terlalu boros air, kenapa harus boros air? Yang penting sempurna dengan segala rukunnya, dengan segala sunnahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi al-kiram. Khususan ila ruhi jami'i masyayikhina ina makanu, thumma khususan ila ruh muallifi hadzal kitab, annallaha yataghashshahum birrahmal maghfirah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah. Annallaha yarzuquna wa iyyakum ittiba'a salihin, yarzuquna mahabbatahum, yatawaffana ala millatihim wa yashirna bi zumratihim min ghairi sabiqati 'adabin wa la hisaba la hadhihi an-niyyah wa ala kulli ma nawa bihi salafus salih wa ila hadratin nabi al-fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang kembali mengumpulkan kita pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat serta orang-orang yang rela meneruskan perjuangan beliau hingga hari kiamat. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-maqsadul awwal al-wudu. Wal kalamu fil wudu'i yashtamilu ala ta'rifihi wa arkanihi wa sunanihi wa mubtilatihi wa ma yahrumu ala ghairil mutawaddi wal mashi ala al khuffayn. Ta'riful wudu' ghuslu a'dha'in makhsusatin ma'an niyyah. Fa na'ni bil a'dha'il makhsusah huna al wajha wal yadain wal ras wal rijlain. Arkanul wudu' hiya al umur allati yajibul ityanu biha, faman taraka syai'an minha lam yasiha wudu'uhu. Wa hiya sittatun. Ar-ruknul awwal an-niyatu bi ay yastahdira bi qalbihi niyatal wudu' aw raf'il hadath aw at-tahara lis-shalah. Fa mahallun niyyah al-qalb, fala yajibu at-talaffuz biha bil lisani lakinnahu mustahab. Liyusa'idal lisanul qalba fayakuna ab'ada 'anil waswasah wa yajibu an takuna an-niyyatu 'inda ghuslil wajhi li'anna awwalal arkani al-fi'liyah ay li'annahu awwalul arkanil fi'liyah amma 'inda ghuslil kaffayn awwalal wudu'i fayanwi sunanal wudu'. Perhatikan para jamaah yang dimuliakan Allah, ketika kita berbicara tentang wudu tidak bisa disepelekan, karena wudu ini menentukan sholat kita sah atau tidak. Biar behimat, ujar bahasa Banjar, behimat kita berusaha untuk sempurna dalam gerakan sholat, tetapi kacau dalam wudu, percuma. Yang dimaksud dengan wudu adalah membasuh anggota tertentu disertai dengan niat. Yang dimaksud dengan anggota tertentu itu adalah wajah, dua telapak tangan, kepala, dan dua kaki. Rukun wudu, kita langsung saja, tidak perlu berpanjang-panjang, toh pian semua sudah sangat mengerti tentang wudu. Rukun pertama di dalam wudu adalah an-niyatu, karena di dalam mazhab Syafi'i rukun wudu itu ada 6. Yang pertama apa? Pertama, niat. Baik. Bi ayyastahdira biqalbihi niyatal wudu, bahwa dia menghadirkan dengan hatinya akan niat berwudu, aurab il hadas, atau niat mengangkat hadas, atau dia bersuci untuk sholat. Fa mahallun niyati al-qalbu, dan tempat meletakkan niat adalah hati. Fala yajibu talaffuz biha, dan kada wajib yang kalimat nawaitul wudu atau usolli itu tidak wajib. Tidak wajib. Walakinnahu mustahab, tetapi dianjurkan. Liyusa'idal lisanul qalba, supaya lisan kita ini membantu hati untuk hadir, untuk paham dengan apa yang kita kerjakan. Fayakuna abada 'anil waswasa, sehingga dia jauh dari perasaan waswas. Wa yajibu an takuna niyatu 'inda ghuslil wajh, dan wajib hukumnya niat itu
diletakkan bersamaan dengan kita membasuh wajah. Li'annahu awwalul arkanil fi'liyah, karena membasuh wajah itu adalah rukun yang pertama di dalam rukun fi'liyah. Wa amma inda ghusril kaffain awwalul wudu fayanwi sunanal wudu. Jadi begini maksudnya, Bapak perhatikan. Kita dalam berwudu wajib kada niat. Wajib kada niat. Kayak apa niatnya? Wajib pula. Niatnya bagaimana? Kita katakan wajib. Oke, berarti wajib. Berarti kalau tidak ada niat salah wudu. Orang berwudu kada berniat salah. Salah wudu. Kada sah. Karena yang membedakan antara perbuatan ibadah dengan adat adalah niat. Contoh. Maaf, kada ada niat jorok. Ada orang habis berhubungan badan laki bini. Mandi wajib kada habis itu? Baik. Biasanya sidin mandi di sungai. Lalu bercabur. Apa bedanya mandi ini dengan mandi kemarin? Orang berhubungan badan malam, pagi mandi. Bilanya kada berhubungan badan bang, pagi mandi kada? Berarti sama aja. Berhubungan badan bercabur, kada berhubungan bercabur. Lalu bedanya di mana? Maka diperlukanlah niat untuk membedakan. Mana mandi biasa untuk membersihkan badan, mana mandi untuk mengangkat hadas. Berarti perlu niat. Begitu juga orang, bilanya orang sekedar menyapu muka tangan tapi kada ada niat, namanya membasuh aja jadinya, kada ada niat. Jadi harus pakai kayak apa niatnya? Nawaitul wudu'a, sengaja aku. Tapi itu dalam hati aja, itu lafaz aja. Yang penting dalam hati, sengaja aku berniat berwudu untuk mengangkat hadas kecil yang ada pada diriku karena Allah. Itu dalam hati, ya kah? Di mana letaknya? Perhatikan jamaah. Ini orang ini berdangkap di sungai. Di sungai, sedena. Di sungai ini sambil manu banyu sungai. Nah, lalu kita ambil air di sungai atau di kolam atau di keran. Meletakkan niat bukan ketika tangan menyentuh air. Kalau pang ketika tangan kita masuk ke sungai, sengaja aku berwudu untuk mengangkat hadas kecil yang ada pada diriku karena Allah. Terus langsung simbur baru sapu muka. Bukan. Tapi niat harus bersamaan dengan tersentuhnya air ke wajah. Ulun bertanya dengan pian, wudu itu yang pertama kali dibasuh apa? Yang wajib? Muka. Tangan ini sunnah. Yang kita sebelum berwudu yang gosok telapak tangan itu sunnah. Yang wajib apa? Berarti pertanyaannya, anggota tubuh yang pertama kali wajib dibasuh adalah? Berarti dengan bersamaan dibasuhnya muka, di situ meletakkan niat. Berarti ambil air, ini belum berniat. Ambil, siramkan, kena wajah. Begitu kena wajah langsung pasang. Sengaja aku berwudu untuk mengangkat hadas kecil yang ada pada diriku karena Allah. Sudah ratakan. Kalau kita ambil air, sengaja aku berwudu untuk mengangkat hadas kecil yang ada pada diriku karena Allah. Tok siram, sapu, maka ini hukumnya kada berniat. Karena niat itu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Harus bersamaan dengan awal perbuatan. Makanya ulun betakun lawan pian, niat sholat itu diletakkan di mana? Pian biasanya bila berniat sembahyang diletakkan niat itu di mana? Pun waktu takbir. Kenapa jadi diletakkan waktu takbir? Kenapa kada pas imam berucap istawu sufufakum? Kenapa harus menunggu takbir? Karena syarat niat itu diletakkan di pekerjaan pertama dari ibadah itu.
Sedangkan pekerjaan pertama dalam sholat adalah takbir. Maka di situ niat diletakkan. Karena wudu ini pertama kali pekerjaan adalah membasuh muha, maka di situ meletakkan niat. Jelas ini kira-kira? Jadi sekali lagi, kalau ada orang ambil air, sok ambil. Sengaja aku berwudu untuk mengangkat hadas kecil, ada berdikar Allah. Langsung sapukan. Oh, tidak bisa. Harus ambil kenakan dulu. Sengaja baru niat, sengaja aku berwudu untuk mengangkat hadas kecil, ada berdikar Allah. Sapukan ke seluruh wajah. Nah. Baik. Paham sampai sini? Jelas kira-kira? Masalah. Kita masuk ke dalam satu masalah. Belum kita masuk ke membasuh muha. Perhatikan ini baik-baik. Karena ulun katakan fikih ini perlu perhatian. Satu, ini kada mustahil. Lau syakka fi asna'i wudu'ihi hal istahdara niyatal wudu fi ma yaf'alu amla wajib alaihi adatul wudu ma'an niyah. Satu, kalau orang asik berwudu, habis itu membasuh tangan sambil besiul sidin, besiul berwudu, sekalinya timbul terdiam, tekang sidin, astagfirullahaladzim jar. Ini sudah manu kepala nih, anak ke telinga sudah, astagfirullahaladzim. Aku tadi berniat kakada jar. Paham masalah? Berartinya nih ragu kalau sudah berniat ke belum. Pahami kasusnya. Nih wudu deh, sudah mulai wudu. Basuh kepala, telinga. Begitu basuh telinga, aku tadi wudu kakada kah? Wudu kakada kah? Ingat rumus. Apabila keraguan-raguan tentang niat ulun ulang. Apabila keraguan-raguan tentang niat apakah sudah berniat atau belum, tetapi munculnya keraguan itu masih di dalam ibadah. Masih di dalam ibadah. Ini kan belum selesai kalau berwudu. Berarti kan keraguan ini timbul di dalam ibadah. Maka wajib hukumnya inya mengulang wudu disertai niat. Sudah basuh telinga, hendak basuh kaki. Astagfirullahaladzim, aku ini mau wudu kah? Kadang lah. Wudu kah belum? Ulang. Berniat. Jelas? Kasus kedua. Bedakan dengan yang pertama. Bedakan. Kasus kedua. Sudah wudu, basuh tangan, kepala, telinga, batis, berdoa. Begitu hendak ke masjid dari pewuduan, masuk sudah ke masjid, hendak astagfirullahaladzim, aku tadi berniat kakak yuk. Aku tadi berniat. Paham lapian bedanya antara ini dengan yang pertama? Apa bedanya? Apa bedanya? Kasus pertama, keraguan timbul dalam ibadah. Ibadahnya belum selesai. Yang kedua, keraguan timbul setelah ibadahnya selesai. Sudah selesai kalau wudu, sudah masuk masjid, lalu ragu, aku tadi di luar tuh tadi wudu tuh aku berniat ke belum yuk? Berniat ke belum? Maka ulama mengatakan hal nawa amla lam yadur fala tazamuhu i'adatuhu. Maka hukumnya inya kada wajib mengulang. Ulama memberikan kaidah asyakku ba'da faraqil ibadati la yadur. Keraguan yang muncul setelah ibadah selesai itu tidak merusak ibadah tadi. Sudah tuntung, aku tadi berwudu tadi berniat kakada, berniat kakada. Kada usah diulang, terus saja sembahyang. Jadi bedakan itu tadi. Bila ulun ulangi sekali lagi,
bila ragu-ragu itu muncul, aku sudah berniat apa belum, tapi munculnya masih di pertengahan ibadah, ulang. Tapi bila keraguan muncul setelah ibadahnya selesai, jangan diulang. Jelas? 3. Nah ini nih ulun melenceng sedikit, kadang di sini. Ulun melenceng, tapi ini kadang mustahil terjadi. Kadang mustahil. Pian gini aja nah, dengarkan baik-baik. Ini pengajian kita nih bisa habis maghrib. Bisa. Anggap kita habis maghrib. Pian habis maghrib dengar pengajian. Berarti habis maghrib ini baudu kada masih? Baudu kada? Baudu. Begitu azan isya, pian teungut dihigasin atau ungut sidin anu batis nah. Takuni orang kai kenapa pian teungut sampai tak anu batis. Harusnya aku ni sin meingati. Aku ni batal kah kada kayak bisa lah timbul kayak itu pertanyaan. Kita tadi kan sudah sembahyang maghrib nih, kan pasti ada wudu. Lalu kita pengajian, tuntung pengajian hendak beisa. Di situ kita berpikir, aku ini tadi batal kah kada lah, batal kah kada lahnya, batal kah kada. Ingati kaidah ini lagi. Al-yaqin la yazalu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa hilang, tidak bisa kalah dengan datangnya keraguan-raguan. Bila ada yakin kita pegang. Maksudnya ulun tanya, pian ini tadi baudu kah kada? Baudu kada? Baudu. Berarti baudunya pian di waktu maghrib pasti kalau pasti kan maghrib kan pasti baudu. Nah, keraguan-raguannya ini terkait apa? Terkait batal atau berarti ulun ulang, kita buat satu rumus. Ini sudah berwudu waktu maghrib, pasti timbul keraguan. Nih, yang pasti apa berarti yang pasti? Sudah wudu. Timbul keraguan. Batalkah kada? Batalkah kada? Batalkah kada? Maka yang ragu-ragu ini hilangkan bang, hilang ragu. Tertinggal apa? Tertinggal yakin. Yang yakin apa tadi? Sudah wudu. Berarti hukumnya adalah pian kada batal. Tapi aku tadi takantut, amun takantut tuh ada ragu lagi ngarannya. Itu nyata sudah batal. Ini kan pian taungut di pinggir dinding. Ini batalkah kada yuk? Berarti kan nyata benar sudah ada wudu. Cuma ragu-ragu batal kada. Maka selama pian tidak bisa mendatangkan bukti batal, berarti hukumnya kada batal. Kecuali pian mendengar suara, mencium bau. Nah oke, ini kan ada. Kita balik kasusnya. Kita balik. Guru Mahya habis bakamih di WC. Habis bakamih, lalu keluar menuju ke pewuduan. Pertanyaannya, dalam keadaan habis bakamih ini berwudu kah kada? Ada wudu kada? Habis bakamih, seandainya ada wudu, wudunya batal kah kada? Batal kada? Batal. Berarti pasti batal karena baru keluar WC. Ya kalau begitu keluar WC, berarti pasti posisi kada berwudu nih. Begitu ke pewuduan, bertemu lawan kawan, kada suah ketemu dari SMP, pakai sahan, guru Mahya, itu Mahya nang bahari kalau jadi ya, 15 menit pakai sahan, imbah bulik kawan, taungut guru Mahya, aku tadi sudah wudu, belum ya? Ini kebalikannya yang tadi, aku ini sudah wudu belum, aku ini sudah di pewuduan, cuma aku ini tadi wudu, kah sudah belum kah? Aku berpandir lawan kawanku tadi setelah berwudu ke sebelum berwudu. CCTV kan ada. Apa hukumnya? Hukumnya tidak berwudu.
Hukumnya tidak berwudu. Karena itu pasti keluar dari WC. Ingat, aku ingat tadi keluar dari WC. Berarti kan sudah kada dalam keadaan wudu. Pertanyaannya, aku ini wudu kada? Mana dalilnya situ wudu? Bila kada ada dalil, berarti kada wudu. Kayak itu juga kasusnya. Ketika kita nyata-nyata sudah berwudu, timbul ragu. Batal kada? Batal kada? Kada. Jangan kita dipermainkan oleh keraguan-raguan. Jangan kita dipermainkan oleh was-was. Sudah. Lau qasada ma'aniyatil wudu tandhif a'dha'ihi aw tabarrud sahawduhu walakin tafutuhu syai'un min as-sawab yafutuhu syai'un min as-sawab. Seandainya inya berwudu selajur hendak berdingin-dingin. Berwudu tapi niatnya selajur supaya kada kepanasan. Berwudu selajur berdingin-dingin, sah aja. Sah aja. Ar-ruknus tsani ghuslul wajh. Syarat kedua, rukun kedua membasuh wajah. Wahaddul wajhi tulan min manabiti sya'rir ras ghaliban ila asfalidz dzukun. Wa ardan ma bainal udhunain fa yajibu ghuslul wajhi jami'ihi ma'a ma 'alaihi minasy-sya'r hatta law talat lihiyatuhu wajaba ghusluha. Yang kedua adalah wajib hukumnya membasuh wajah. Begitu juga dengan kulit yang ada di bawah janggut kalau janggutnya itu tipis. Tapi kalau orang yang janggutnya tebal itu cukup dikainikan aja. Apa yang dimaksud janggut tebal? Janggut tebal itu ujar ulama adalah sekira dagunya itu tidak terlihat dari jarak kita bicara sekitar 2 meter. Min majlisit takhatub. Contoh, ulun dengan kita ini adalah 2 meter lebih kah? Ulun dengan pian ini 3 meter lah. 3 meter. Ya majulah sedikit. Pian lihati dagu ulun masih kelihatan lah kulitnya. Bila kelihatan berarti janggut orang itu tipis. Tapi bila dari jarak sekitar 2 meter atau 1,5 meter dagunya kadang kelihatan, itu tebal. Itu. Kalau orang janggut tebal, ini cukup diselat-selati. Tapi kalau janggut tipis, basuh. Harus di banyu sampaikan ke dagu. Kecuali bebinian, apabila janggut tebal. Bila bebinian janggut tebal, kayak Osama bin Laden misalnya, binian memelihara janggut, maka bebinian ini wajib hukumnya menyampaikan banyu sampai ke dagu. Kenapa? Karena bebinian itu kada disuruh menjangkan janggut. Kenapa jadi berjanggut? Cuma kada ada kalau gula. Kada. 3. Ghuslul yadain, membasuh kedua. Ingatlah, basuh kepala itu pastikan sampai dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke sini nah. Sampai dari telinga dari sini sampai ke sini. Pastikan, kalau perlu dilebihi, ambil banyu, lebihkan. Sampaikan ke sini, lebihkan. Jangan nang kayak ini aja. Di sini kada terbasuh. Seluruh wajah pastikan. 1. Yang ketiga, rukun ketiga adalah membasuh kedua tangan. Kedua tangan pastikan juga ini sampai ke siku. Pastikan. Ini ulun musyakat. Ulun bisa melihat bebinian itu kayak apakah? Kisahnya mungkin nggak ada tahu kalau kesian. Rupanya inya ini memakai baju yang agak ketat tangannya, jubahnya. Lalu bebinian ini hanya menyingsing sampai sebatas mana bajunya kawa. Sampai sini nah. Nah, udah kada repotnya. Basuh langsung. Oh kada bisa. Ini harus terus diangkat sampai siku. Nah, cuma siku yang dimaksud Allah dalam ayat itu yang mana? Kita kada tahu.
apakah pas sampai batas tulang ini atau lebih sedikit? Makanya ulama katakan ma la yatimul wajib illa bihi bahwa wajib. Maka lewatkan sekalian. Bila membasuh tangan tuh jangan pas-pasan sampai siku, lewatkan. Lagi pula yang terlewat ini nanti akan bercahaya di hari kiamat. Akan bercahaya. Wal mirfaq huwal 'adham al-wasilu ma baina sa'id wal 'adud, yaitu tulang yang menjadi penyambung antara lengan dan apa ini orang nyebut apa nih? Apa orang nyebut nih? Lengan atas. Ya dah lengan atas rada ya. Di lengan bawah. Jadi ini namanya siku sini, pemisahan lah. Wa katsirun minal awam, banyak jasirin orang awam yuqassiru fi isti'abi mirfaqaihi bil ma' fala yatimmu wudu'uhu wa minhum may yaghsilu yadayhi minar rusukh ilal mirfaq faqat wa yatruku ghusl al-kaf. Ada juga orang berwudu mulai sini basuh, ada ujar sini nih ma'anu banyu, tapi dari sini ke sini kenapa jadi telapak tangannya kada? Ajaib juga. Zonnan, karena ia menyangka, zonnan minhu, karena ia menyangka anna ghusl al-kaffain awwal al-wudu yakfi an dalik, karena ia mengira nang sebelum berwudu membasuh tangan itu cukup sudah. Mana kawa? Kita percepat saja bagian ini. Al-mashhur rabi, ruknur rabi yang keempat adalah menyapu rambut, bukan membasuh keseluruhan, meskipun hanya beberapa helai saja. Cukup kayak ini juga cukup aja nah. Atau sayang jambul. Sayang kalau tidak rusak, sini aja kujar, sini, tapi jangan rusak jambul. Ayo aja atur aja situ, sarah aja. Sayang rupanya lawan jambul. Falau tala sya'ru, seandainya rambut orang itu panjang, wa kharaja an haddir ras, lam yakfil masu ala tawilil kharij wa yusannu masu jami'ir ras. Apabila ada orang rambut panjang, kayak siapa ya? Kayak siapa guru? Kayak Limbat. Panjang rambut sampai sini. Lalu begitu berwudu najar. Paham lah? Ambil banyu. Nah, di sini nang di rambut di sini kada kawa. Bila rambut itu keluar dari batas kepala, maka kada boleh membasuh rambut itu. Selama rambut masih dalam batas kepala, oke lah. Tapi kalau rambut itu keluar dari batas kepala, maka kada boleh membasuh bagian itu, harus yang ada dalam kepala, harus yang di kepala. Syarat kelima, rukun kelima, ghuslur rijlain ma'al ka'bain. Wal ka'ban huma al-'adhaman al-barizan indal mafsil alladhi baina as-saq wal qadam. Yang dimaksud dengan dua mata kaki adalah tulang yang menonjol di bagian sendi, alladzi baina saq wal qadam, di antara kaki dan ini orang nyebut apa nih? Betis ya. Antara kaki dan betis ada mata kaki. Udahlah tahu aja berarti yang mana mata kaki. Fa yusamma wa amma muakhirul qadam fa yusamma al-aqib. Di belakangnya disebut tumit. Khilafan lima yadunnuhu katsirun minal awam ma'a annahu min annahu al-ka'b wa yajibu ghuslul aqab wal ka'bain min kulli rijlin wa katsirun minal awam yaghfulu an dzalika mimma yuqi'uhum bil ismi wa adami sihhati taharati wa bittali adamu sihhati shalah. Baik, kita teruskan. Jadi ulun anggap pian mengerti di sini. Ar-ruknus sadis ar-tartib ma baina ma sabaqa minal arkan. Syarat keenam, rukun wudu harus berurutan, kada boleh berloncatan. Basuh muha, habis itu kepala, baru tangan, baru kaki, kada sah. Harus berurutan. Dan mualat di dalam wudu itu sunnah. Mualat dalam wudu sunnah.
Tartib wajib, mualat sunnah. Maksud mualat, andai kata habis membasuh tangan, wudu nih basuh muha, basuh tangan, habis tangan apa? Habis tangan apa? Kepala. Sekalinya kelaparan presiden, langsung ke dapur nguhup indomie, ngoreng hintalu dulu, makan dulu, tuntung makan, hanyar nyambung lagi kepala. Pertanyaannya, sah kada? Ini kada mustahil. Ibu-ibu begitu sidin beudu baru sampai tangan, cucu nangis, bukah mengejar cucu, diulahkan dot dulu, diayun dulu 15 menit, baru cucu teguring, baru bebulik lagi beudu. Pertanyaannya, apakah wajib mengulang dari awal atau sambung? Ulama mengatakan boleh disambung, meskipun sunnah agar udu itu jangan dipisah-pisah. Sunnah jakanya kawa jangan dipotong oleh apapun, selesaikan dulu. Tapi andai terpotong tadi asik beudu, sekali cucu nangis didatangi, ditenangkan dulu, kembali lagi sambung aja sampai mana. Habiskan yang sedikit lah. Wa yaghsilul mutawaddi wajahu thumma yadayhi thumma yamsahu ra'sahu thumma yaghsilu rijlaihi. Falau ghassala yadayhi qabla wajhi masalan lam yasi. Intinya harus tertib lah. Apabila nya membasuh tangannya duluan daripada muha kada sah. Walau nasihat tertib, seandainya lupa berurutan, thumma tadzakkarahu, baru ingat, ada ilal mahallil ladzi akhta indahu warattab, maka tinggal inya bebulik di tempat yang mana inya lupa, yang mana inya ingat. Wa amma law faragha minal wudu thumma syakka hal rattaba amla fa wudu'uhu sahih la tajibu i'adatuhu li annahu la azal li syak ba'da faragil ibadah. Kalau sudah hendak sembahyang ragu, aku tadi berwudu tertibkah kada, maka kada perlu mengulang wudu. Ingat para jamaah, ini penting diperhatikan, al wajib an tughsala hadhil a'dha marratan wahida bi syarti an tu'ammam al a'dha wa ammal ghuslatu tsaniyah wa tsalitsah fa sunnatun wa laysat wajibah. Membasuh muha dan tangan itu wajibnya cuma sekali, yang penting semua kena air. Adapun baudu yang kedua ketiga itu sunnah. Jamaah, ini kan mustahil terjadi kalau pian lagi ke Masjidil Haram, batal udu, baudu jauh. Kita bisa baudu tanpa harus membuat masjid ini kotor. Ini contoh saja. Perhatikan. Yang penting wajah kita ini sekali dibasuh, yang penting tangan ini jangan terangkat. Ambil air sedikit saja, sedikit, kada membasahi masjid. Sedikit saja, sedikit. Ini asal aja kebanyakan belang. Sudah, ini sedikit nih, bujur-bujur sedikit nah. Sudah dengan ini benit. Cukup. Yang penting seluruh wajah dibasah. Dan ini tidak diangkat. Terus saja dia sudah selesai. Kada basah, lanjut. Karena kita bicara wajib, ini maksud ulun mengajarkan kalau pian berada di Masjidil Haram, lagi padat-padatnya, keluar kada bisa. Atau macam orang hadir haul sekumpul. Bila sudah masuk ke dalam musola, takutnya keluar kalau tidak diambil orang wadahnya. Jadinya di dalamnya kada mau keluar. Aka wudu jauh, sudah. Ambil, kan tangan kanan lagi basuh lah. Sedikit. Nah, kebanyakan pulang. Hah? Nah ini insya Allah kada jimus ya. Nah ini sudah langsung aja. Nah jelaskah? Pahamkah? Baik. Yang tidak boleh itu tisu basah.
Tisu basah gosok itu kada bisa. Karena syaratnya asail, harus air itu mengalir. Ini tadi kan mengalir airnya. Tangan kanan lagi. Nah, sudah. Cukup. Karena kita bicara wajib aja. Belum ada ini masih banyunya nah. Magirnya kepala. Sayang tadi lawan jambul. Nah. Iya ada atur. Masalah batis kayak itu juga sedikit. Nah, siapa banyu itu pakai? Ini kalau kita bicara wajib, yang penting seluruh anggota tubuh ini kena air. Adapun yang kedua ketiga itu sunnah, gitu loh. Seandainya pian ketika tulak ke Masjidil Haram membawa semprotan macam kispray, bolehkah? Boleh. Tidak ada masalah. Kayak kispray, tapi bukan pakai banyu kispray. Keluarkan airnya, isi air putih, semprotkan, mengalir, tinggal di anu aja lagi, haru aja lagi. Jadi jangan dibuat repot gitu loh. Terkadang kalau bisa dengan cara yang begini tidak terlalu boros air, kenapa harus boros air? Yang penting sempurna dengan segala rukunnya, dengan segala sunnahnya. Nabi Muhammad itu berwudu hanya menggunakan air 1 mud. 1 mud itu 1 takaran baras orang berzakat. Bagi 4 itu 1 mud. Bukan, 1 mud itu zakat 1 orang. As-Surayim 1 sok zakat 4 mud berarti kalau zakat itu kan 4 takaran mud kalau. Nah ini 1 aja 1 mud, seitu Nabi berwudu cukup. Dan Nabi mandi menggunakan air 1 sok, cukup mandi. 1 sok itu ibaratnya pian seapa takaran untuk baras 2,5 kilo tuh, lebih kurang. Kalau pian letakkan di wadah seapa ganti dengan air, seair itu cukup Nabi mandi wajib. Jelas itulah. Al-muwalah fi ghusli hadhihi al-a'dhu sunnatun. Adapun mualat tadi dari tangan ke kepala itu jangan diganggu oleh yang lain. Nelpon dulu, masak dulu, apa dulu jangan. Kalau bisa sambung. Tapi menyambung ini hukumnya sunnah. Kalau sudah kering jar udu di tangan berarti ulang lagi. Kada, meskipun kering kada masalah. Makanya di sini dipertegaslah kalimatnya. Ujar Sirin, falau ghassala wajhahu, seandainya orang membasuh mukanya masalan, summan syaghala anil wudu bi amrin akhar tawilan, lalu kemudian dia disibukkan dengan perkara lain cukup lama, summa ada, lalu dia kembali wa kammala wudu'ahu, dan dia menyempurnakan wudunya, fa wudu'uhu sahihun fala tajibu i'adatuhu, maka wudunya sah-sah saja dan dia tidak wajib mengulangi wudu. Walakin al-afdal ay yu'idahu, tapi yang afdal diulang, tapi kada wajib. Asani salis, yang ketiga, yajuzu ay yatawadda'a asy-syakhsu wa huwa kashifun auratahu kama law kana fil hammam, lakin al-afdal satruhu hina idzin. Ada pertanyaan, Ustaz jar, ulun beudu di kamar mandi sorangan betelanjang. Maaf nih kada ada niat jorok, tapi kada mustahil orang bertanya, ulun beudu jar tapi betelanjang, sah kah udunya? Sah. Tapi abdolnya bang tutup aurat, abdolnya. Tapi andai juga beudu betelanjang, sah kah? Sah. Karena betelanjang atau tidak itu tidak menjadi bagian daripada syarat udu. Masalah beudu tuh seandainya pun betelanjang, udunya sah. Meskipun ulama mengatakan makruh, karena sunnahnya menutup aurat. Yang terakhir, yang keempat, ibu-ibu perhatikan, idza kana ala
a'dha'il wudu'i syai'un yamna'u wusulal ma'i ilal basharah lam yasihhal wudu' illa ba'da izalatihi wa hadha yaqa'u katsiran minan nisa fi ma yusamma bil manakir alladhi yad'nahu 'alal adhafir wa mithluhu at-tila' ad-duhan wa nahwihi mimma yamna'u wusulal ma' wa amma atharul hinna wal habar masalan fala tamna'u wusulal ma'. Perhatikan ibu-ibu terutama, bila pian berwudu pastikan di anggota wudu tidak ada sesuatu yang bisa menghalangi sampainya air wudu. Beliau mencontohkan dengan kotek. Kotek kah? Kotek itu tidak menjadikan air wudu itu sampai, nya menghalangi. Artinya ketika perempuan pakai kotek maka wudunya resah. Jika kotek itu menghalangi. Nah, apalagi termasuk hati-hati menyiangi haruan. Sisik haruan itu menghalangi juga penyudu. Hah? Pokoknya apa aja, timbang aja. Inya kira-kira menghalangi udu nih kena kulit kah kada? Bila banyu udu itu tidak bisa sampai kulit karena sesuatu itu, berarti sesuatu itu wajib dihilangkan. Ada nang betakun kalau tinta pemilu bang jar, nang habis pemilu bercelup tangan, ulama sudah mencoba, ternyata tinta itu tidak menghalangi banyu. Buktinya ketika kertas kita beri tinta itu, tumpahkan airnya tetap nyerap. Nah, jadi tinta pemilu itu tidak menghalangi air. Berarti bolehlah berwudu dengan tinta pemilu, boleh. Boleh. Cukup, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang kitab Dalilus Sailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, al-ibtila. Kita bicara tentang apa yang disebut dengan ibtila, bala. Bala, ibtila itu maknanya ujian. Ujian. Dan setiap kita kada bisa kada diuji. Siapa aja. Orangnya alimkah, kadakah, taatkah, kada, semua diuji. Jadi pian mengharap hidup tanpa ujian, oh kada bisa. Pian mengharap hidup adem ayem, kada bisa. Al-ikhtibaru yakunu bil khairi wasyarr. Tapi masalahnya, terkadang ujian itu tidak selamanya pian rasakan baik. Bisa juga ujian itu kada nyaman, atau sebaliknya. Jangan pian kira ujian itu kebanjiran aja. Jangan dikira ujian itu sakit. Ketika pian dapat nikmat, itu pun ujian pada hakikatnya. Pahamlah? Jadi tidak selamanya ujian itu pian kebanjiran. Boleh jadi tiba-tiba tanah pian ditawar orang harga 10 kali lipat, lalu dapat duit. Sebenarnya itu pun ujian bagi pian. Karena ujian bisa melalui perkara yang menyedihkan, tapi bisa juga ujian lewat perkara yang menyenangkan. Dan justru orang banyak tidak lulus diuji ketika diuji dengan senang. Lagi kada berduit, muhasidin aja yang kelihatan di masjid. Paling behimat ba'du lawan Tuhan. Waktu masih kada berduit, datang ke masjid motor buruk, kasihan. Naik motor bahari apa? Apa bahari motor? KJ apa? KJR motor sian. Nah, ke masjid pokoknya sampai digelar orang KJ karena sidin tulak naik KJR atau kai Sogun jurang. Tulak-tulak tuh naik Sogun, Sogun bahari. Tapi Sogun sidin tuh ada di mana-mana. Di Majelis Habib Fahmi ada, Wadah Guru Udin ada Sogun sidin tuh.
Kasihan aja Bang juga, bilanya memakai Shogun tuh, bilanya sudah bermotor tuh 50 km ke atas tuh begantar setang. Tapi sidin ada terus. Begitu tanah payu berubah jadi Fortuner. Ya akhirnya begitu berubah jadi Fortuner, ke masjid terus sidin. Ke majelis terus, sampai masjid terus, sampai majelis terus, kada bisa singgah lagi. Takuni di mana Haji anu di Wahau, wah, di mana si Haji anu ini Bangalon, kesana kemari terus, kada bisa lagi timbul. Ketika inya susah, inya parak lawan Tuhan. Begitu inya nyaman, inya lalai. Jadi ujian tidak selalu susah. Ujian bisa juga nikmat. Jangan dikira pian ndak. Ya Allah jar, Ustadz tolong doakan saya lagi dapat ujian. Kenapa aja kita? Saya dicopot dari jabatannya, diberhentikan jadi dari posisi sebagai kepala dinas, jadi staf aja ulun sekarang jar. Doakan mudahan ulun mampu melewati ujian ini. Ujar datang ke rumah guru, begitu naik pangkat kan sudah datang. Kalau pang doakan ulun guru sedang diuji, napa ulun wah ini diangkat jadi kepala dinas, asal ada orang kayak itu. Padahal inya pun sedang diuji. Lalai kadainya dengan Allah dengan adanya nikmat itu. Wal ibtila sunnatun min sunanillah. Itu ujian adalah ketetapan yang telah Allah tetapkan. Itu sudah sunnatullah, ketetapan Allah yang kan bisa dihindari. Dari sekian banyak ketetapan Allah, salah satunya adalah ujian. Bila minum ampe haus, bila makan kanyang, bila kena api terbakar, bila kena pisau luka. Itu sunatullah. Bila orang hidup di dunia diuji, itu kada kau dipisah. Jariyatun ala hamalatid da'wat mundu fajrit tarikh. Ini ujian telah terjadi, telah berjalan, maksudnya telah terjadi atas para pendakwah, para dai mundu fajrit tarikh, sejak sejarah ini ada. Sejak sejarah tercipta Nabi Adam, lihat Nabi Adam. Hanyar turun ke dunia, hanyar turun, hanyar menjajak bumi, dipisah dari bini. Hanyar turun, terpisah lawan bini. Nabi Adam di India, bini di Jeddah. Begitu bertemu, kada lawas, anak lahir, sekalinya anak pulang bebunuhan, na'udzubillah min dzalik. Jadi pian nabi lain, wali lain, maharap kada diuji, kayak apa kisahnya? Jadi maksud kita adalah para jamaah, pian dibawa orang ke apa sih? Apa tuh namanya? Kutub Utara, ya kah? Kutub Utara kan orangnya Alaska. Kalau pian sampai di Kutub Utara dibawa oleh Guru Mahya, jadi Guru Mahya, ayo kita ke Kutub Utara yuk, tulakan. Maka pian jangan mengomel. Guru Mahya nih membawa ulun ke sini. Kenapa jadi sidin? Ulun guru aja ke muka melihat es, ke belakang es, ke kanan es, ke kiri es, yang dijajak es. Ya jangan heran, pian loh berada di Kutub Utara, kada bakal tatamu selain es. Habis itu tulakan pulang ke Gurun Sahara. Ngomel lagi, ngapa ini jar? Aku ke muka tatamu pasir, ke belakang pasir, kanan pasir, kiri pasir, sealaman pasir aja. Ya jangan heran, pian di padang Sahara, kemana-mana pasir aja dilihat. Maka maksud ulama la tastaghrib wuku al-aqdar madum tapi hadhihiddar. Jangan heran ketika kamu melihat ujian terjadi di dunia ini, karena memang dunia ini wadahnya ujian. Di sini wadahnya ujian, lalu pian takajud diuji. Kenapa jadi takajud? Wa qad yakunu su'ban 'alan nufus. Terkadang ujian itu sulit diterima oleh nafsu kita, oleh diri kita. Walakin yarfa'ullahu bihi darajatal anbiya'i wa yamhullahu bihi khotoyas salihin.
Tetapi dengan ujian itulah Allah meninggikan derajat para nabi dan Allah menghapuskan dosa dari orang-orang yang soleh. Wal mu'minu, dan orang beriman, yarju alla yata'arrad li bala'illah wa imtihanihi bal yattali'u ila afiyatihi wa rahmatih. Hendaklah jangan kita itu i'tirad atau memandang kepada datangnya ujian, tetapi lihat hikmah yang ada di balik ujian. Itu akan membuat kita kuat menghadapi ujian. Kenapa orang garing rela disuntik-suntik? Ulun bahkan dulu pernah ada di Kalimantan Timur, di Samarinda. Na'udzubillah min dalik. Dulu ulun pernah kenal ada satu orang, sidin tuh kena jantung. Na'udzubillah min dalik. Penyakit jantung. Habis itu ulun dapat info, sidin itu di akupuntur. Tahulah akupuntur. Nah, jarum berpuluh-puluh di awak, dicucuk di dada sidin, di bahu, di kepala, di muha, di tangan, dicucuki orang pakai jarum. Orang jarum sebutingnya anak bakalahian dicucuk jarum. Nang jarum sebutingnya kita jaka-jaka wah kakain aja dulu vaksin. Ini berpuluh-puluh jarum ditusuk ke tubuh. Kenapa jadi sidin rela menjalani itu dan sabar? Karena beliau memandang melalui ini insya Allah aku sembuh. Padahal belum pasti juga sembuh. Tapi ada harapan di balik itu. Maka memandang harapan itu membuat sidin menjadi kuat menerima proses tadi. Maka begitulah ujar beliau, pandanglah apa yang didapat orang muslim terhadap ujian bukan pada datangnya ujian itu. Dengan ujian Allah menghapus dosa kita, dengan ujian Allah naikkan derajat kita, dan begitu seterusnya. Wa qala maula ta'ala, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ujar Allah, sungguh kami akan menguji kalian. Kalian akan kami uji, ujar Allah. Dengan apa? Bisyai'in minal khawf, dengan rasa takut. Takut macam-macam. Takutan jabatan hilang, takutan usaha jatuh, takutan banyak. Kita ini memiliki rasa takut, maka Allah akan menguji kita dengan rasa takut tadi. Jaka binian itu takutan laki kawin lagi, dan seterusnya. Wal ju'i, dan sedikit rasa lapar. Maksudnya karena kesulitan dalam ekonomi. Wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat, dan kekurangan, takut kekurangan dalam harta, diri ataupun usaha. Walhasil wabasyiris sabirin, ujar Allah, ujian itu pasti terjadi. Bisa kami uji di usahanya jatuh, bisa juga usaha lancar, penyakit banyak, bisa juga penyakitnya sembuh, badannya sehat, usahanya lancar, keluarga bermasalah. Maka siapapun pian, bila pian merasa ujian pian ada di anak, merasa ujian ada di bini, merasa ujian di usaha, merasa ujian di kesehatan, atau dimanapun, wabasyiris sabirin, maka berikanlah kabar gembira kepada orang yang mau bersabar. Alladzina idza asabatuhum musibah, yaitu orang yang apabila mereka tertimpa musibah, maka mereka akan berkata, sungguh kami ini berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah, maka mereka inilah orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Lalu kemudian kita percepat saja baca ayatnya. Wa qala maula ta'ala wala tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitab min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Wa qala maula ta'ala waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana innallaha samii'un 'alim. Wa qala maula ta'ala kullu nafsin dha'iqatul maut wa la nabluwan
Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Wa qala Maula ta'ala wa lanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum. Wa min aqwalil Mustafa wa ruwiya an Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah ma min musibatin tusibul muslim illa kaffarallahu anhu biha hatta syaukati yushakuha. Perhatikan, ujar Nabi, tidaklah seorang itu tertimpa ujian, orang Islam tertimpa musibah, terkecuali Allah akan menebus dosanya melalui ujian tadi. Hatta syaukah, bahkan seandainya pian berjalan tercucuk duri, kesusuban, teinjak paku, maka yang terjadi pada diri pian itu akan menghapus dosa pian. Kita ini sadar aja Pak, salah ini banyak, beristighfar jarang. Jadi jangan marah bila Allah mau uji, karena kita juga kadang mau beristighfar. Maka daripada sayangnya Allah, dicarikan jalan lain supaya dosa habis. Dosa banyak, beristighfar kadang mau. Kayak apa? Supaya dosa hilang. Maka diberi Allah jalan, inya diberi penyakit, diberi ujian. Makanya para jamaah, maaf nih, dulu ulama itu apabila bini sidin tuh mulai bersikap berani, mereka tidak langsung menyalahkan bini, tetapi mereka akan langsung introspeksi bagaimana hubunganku lawan Tuhan. Karena mereka berprinsip, apabila hubungan kita lawan Allah diperbaiki, maka Allah pasti akan memperbaiki hubungan kita dengan makhluk. Dan maaf juga, terkadang ketika Allah memberi pian bini nang pengomelan, bini nang banyak maulah laki harus bersabar, maka boleh jadi sebenarnya adanya bini yang macam itu menghapus berbagai dosa-dosa kita. Tuh. Jadi dipelihara aja bisi bini nang pamamayan tuh, itu menghapus dosa. Jika ibarat di akuarium tuh nang kayak iwak sapu-sapu, menyapui, membersihi akuarium. Nah kayak itu bebinian, inya membersihkan dosa-dosa laki dengan sifatnya nang macam itu. Nah itu. Sudah kita percepat saja ulun, cabut saja kada Bapak. Karena cukup panjang, karena kita mengambil tujuan daripada pembahasan kitab ini. Diriwayatkan warwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yusab minhu. Barang siapa yang dikehendaki Allah baik, maka Allah pasti akan mengujinya. Nah, bila Allah tuh menghendaki hamba tuh baik, ini mesti diuji Tuhan, kada bisa kada. Tapi para jamaah, di dalam hadis lain Nabi bersabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Bila Allah menginginkan orang baik, Allah akan berikan dia pemahaman agama. Jadi agama inya paham, dengan modal agama inilah inya bisa lewat menghadapi ujian. Itu. Kemudian diriwayatkan, ajaban li amril mu'min, ujar Nabi. Ajaib umat ini, keadaan umat ini ajaib. Kenapa? Inna amrahu kullahu khair, karena semua perkaranya itu baik. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan tidaklah itu terjadi kecuali hanya bagi orang beriman. In asabathu sarra syakar fakana khairan lahu, in asabathu dharra sabar fakana khairan lahu. Perhatikan para jamaah, pian diberi motor oleh Allah tiba-tiba malam ini, atau tiba-tiba diberi orang mobil, atau nikmat apakah pian diberi oleh Allah Ta'ala, kira-kira setelah dapat nikmat pian bersyukur kada? Apa yang pian ucapkan ketika dapat nikmat? Baik. Catat baik-baik para jamaah, syukur itu jar ulama ada 3. Pertama, asyukru bil lisan, bersyukur dengan lidah. Alhamdulillah jar, aku dapat rezeki. Betul, tapi itu baru syukur dengan lidah. Cukupkah? Belum. Naik yang kedua, asyukru bil arkan. Pertama bersyukur dengan lisan, yang kedua bersyukur dengan tindakan anggota tubuh.
Kemana duit yang didapat tadi? Kesian jar. Masjid Mardotillah bila hari Jumat jar jamaah nang di luar tuh kepanasan. Lalu sidin menukarakan, dipikirakan, ditukarakan kipas angin. Berarti bagus memakai duitnya nah. Memakai duit itu bersyukur dengan tindakan. Duit nikmat yang diberi dipakai yang baik. Begitu sakit sembuh alhamdulillah. Lalu prakteknya bang, dengan membawa kesehatan tadi ke majelis ilmu, menolong orang, itu bersyukur dengan tindakan. Kada cukup muntung aja. Alhamdulillah ya Allah, saya dapat rezeki. Terima kasih ya Allah. Isuknya harau judi online sih. Duit tadi dipakai judi online. Itu kada bersyukur namanya. Meskipun muntungnya bebuihan mengucapkan alhamdulillah, tapi tindakannya kufur, kada bersyukur. 3, lisan alhamdulillah. Tindakan digunakan untuk yang baik-baik, duit atau kesehatannya. 3, bersyukur bil janan, bersyukur dengan hati. Kayak apa? Memandang bahwa nikmat ini datang dari Allah. 1. 2, muntungku bisa mengucapkan alhamdulillah dan aku bisa bersedekah. Itu semua tidak mungkin aku bisa lakukan kalau bukan hatiku dibukakan oleh Allah. Setelah aku lakukan berdasarkan pertolongan Allah, sekalinya Allah memberi aku lagi pahala. Kayak apa baiknya Allah? Maka akhirnya hati itu tenggelam. Kita memandang bahkan atas nikmat dan kebaikan yang kita lakukan, kita memandang itu semua adalah kebaikan Allah. Itu bersyukur dengan hati namanya. Sehingga hilang keakuan. Kada mau inya merasa bahwa inya nang berbuat baik, tapi inya tenggelam bahwa semua kebaikannya adalah bentuk kebaikan Allah yang nampak di dirinya. Ulun ulangi sekali lagi. Bila dapat motor apa tadi? Bila dapat nikmat bersyukurlah. Bila bersyukur tuh Allah ridho kada? Allah ridho kada? Ridho. Bila Allah ridho wadahnya surga kan neraka? Surga. Baik. Berarti bila inya dapat nikmat, inya bersyukur, inya masuk surga. Kita ganti. Sekarang inya diuji. Ketika diujinya sabar kah kada? Apabila kita diuji, apa yang harus kita lakukan? Sabar. Bila inya sabar, kira-kira Allah ridho kah kada? Ridho. Bila Allah ridho, tempatnya surga neraka? Surga. Ketika inya dapat nikmat, inya ridho, masuk surga inya. Dapat nikmat, inya syukur, masuk surga. Dapat ujian, inya sabar, masuk surga. Jadi apa aja yang terjadi dalam hidupnya itu membawa inya ke surga semua. Tinggal mana yang dipakai. Bila yang datang nikmat, pakai syukur. Bila yang datang sakit, pakai sabar. Ini ajaib umat ini. Jadi mana aja yang datang itu mengantar ke surga terus. Terakhir, ulun kutip satu cerita. Yuhka anna Isa alaihi wa ala nabiyina afdalus salati wa atammut taslim. Diriwayatkan bahwa suatu hari Nabi Isa pernah melewati seorang lelaki, marra birajulin a'ma abros. Sidin melewati seorang lelaki yang matanya buta. Perhatikan penutup dari pengajian malam ini. Insyaallah kita lanjutkan, bulan akan datang dengan izin Allah. Suatu hari Nabi Isa melewati lelaki buta. Ini lelaki bersandar, matanya buta, fisiknya cacat, dan inya kusta. Kusta itu apa bahasa sini? Itu kusta. Hah? Kurap. Lain kalau mun kurap. Banget ada kurap. Kusta itu Pak, kusta itu dulu kalau kita membaca di sejarah-sejarah kerajaan Bahari, kusta itu dianggap penyakit kutukan. Orang bila kena penyakit kusta tuh Bahari dikucilkan orang. Oh, dikucilkan. Nah, ini saking parahnya kustanya, saking parahnya qad tanathara lahmuhu minal juzam, sampai-sampai dagingnya tuh lepas dari tempatnya. Na'udzubillah min dzalik. Busuk dagingnya. Matanya buta, fisiknya cacat, daging lepasan, tepaculan. Zaman-zaman modern ini bisa juga kalau orang kulit busuk, apa bila orang gula tuh lah, orang diabetes tuh bisa busuk lah.
Tapi itu kan di satu titik, na'udzubillah min dzalik, itu kan satu titik aja. Kalau orang kusta itu bagian tubuh mana aja itu jatuh. Karena kalau disentil sedikitnya lepas. Yang menarik, ketika Nabi Isa berjalan, sekalinya Sirin melihat lelaki itu bersandar. Ada satu doa menarik yang ingin baca. Nabi Isa ini memperhatikan. Ujar lelaki tadi, alhamdulillahilladzi afani mimma betala bihi katsiran min khalqih. Dengarkan, lelaki tadi buta matanya, kusta tubuhnya, pesandarinya membaca, ujarnya nih, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memelihara saya, menjaga saya dari penyakit yang menimpa orang banyak. Ulun ulangi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memelihara saya dari penyakit yang menimpa orang banyak. Nabi Isa nih geleng-geleng kepala. Jadi Nabi Isa, sini kamu. Aku betakun jadi Nabi Isa. Maaf nih, jadi Nabi Isa. Ikam nih kenapa? Aku mendengar Ikam berkata, wahai Allah, segala puji untuk sampean yang telah menyelamatkan saya dari penyakit yang menimpa orang banyak. Padahal perasaanku, ujar Nabi Isa, semua penyakitnya ada di awak Ikam. Lalu penyakit apa yang menimpa orang banyak Ikam kada kena? Mata Ikam buta, daging lepas, tubuh cacat, apalagi? Sekalinya lelaki ini menjawab, ujar lelaki tadi, ana khairun mimman lam yaj'alillahu fi qalbihi ma ja'alahu fi qalbi min ma'rifatih. Wahai Nabi Isa, ulun ini merasa diberi Allah karunia yang karunia ini belum tentu diberi kepada mereka semua. Apa Nabi Isa? Ulun ini Nabi Isa adalah orang yang ketika awal sakit kulit ulun biasa, semakin parah sampai sekarang pian lihat kulit ulun ini jarinya lepas dari tempatnya, maka sampai hari ini sedikit pun ulun kada pernah mengeluh kepada Allah. Lalu ulun sadar kenapa ulun mampu untuk tidak mengeluh. Itu semua adalah karena karunia cahaya ma'rifat yang Allah masukkan ke hati saya, yang belum tentu cahaya itu diberikan di hati orang lain. Lalu ketika orang sakit sedikit aja mengeluh, sedangkan aku jasirin sampai daging lepas dari tubuhku sedikit aku kada mengeluh. Nah inilah dia, Allah berkenan meletakkan kesehatan hati di dalam hatiku ini, meletakkan cahaya ma'rifat di hatiku, cahaya yang orang belum tentu dapat. Satu. Dua, Nabi Isa, coba pian perhatikan mata ulun, lisan ulun. Bujur aja awak ulun ini dagingnya lepasan, bujur. Dari wajah sampai kaki dagingnya terkelupas. Tetapi Nabi Isa, apakah pian kada memperhatikan betapa baiknya Allah tetap memelihara lidah ulun, sehingga dengan lidah ini ulun tetap bisa menyebut nama Allah siang dan malam. Tiga, Nabi Isa, pian lihat mata ulun buta kalau mata ulun buta kalau, tapi alhamdulillah meskipun mata ulun ni kada melihat, tetapi Allah memberikan ulun hati yang mampu melihat, bahwasanya ulun sampai hari ini tenggelam dan diliputi oleh begitu banyak nikmat dan karunia dari Allah, sehingga ulun kada punya waktu untuk melihat apa ujian yang ulun jalani. Karena ulun ini banyak menerima nikmat Tuhan, di antaranya lidah yang masih dijaga, di antaranya hati yang ingat kepada Tuhan sehingga tidak mengeluh. Maka ulun bersyukur bahwa mata ulun buta tetapi tidak dengan hati ulun, sehingga hati ulun terus melihat begitu banyaknya karunia Allah sehingga ulun kada punya waktu untuk mengeluh. Coba lihat, ujar Nabi Isa, hat yadak, bawa sini tangan ikam, bawa sini, sodak tak ikam bujur,
bujur ikam, bawa sini tangan ikam, lalu dijulungnya tangannya. Lalu Nabi Isa dengan izin Allah menyembuhkan matanya, menyembuhkan cacat fisiknya, dan menyembuhkan kustanya, sehingga lelaki tadi menjadi seorang lelaki yang sempurna fisiknya, zahiran wa batina. Cerita ini diceritakan di kitab ini untuk apa? Untuk menunjukkan kepada kita ternyata memang untuk bisa lepas dari ujian itu adalah dengan ilmu. Jadi para jamaah di Berau ini, apabila ada majelis Guru Udin, majelis Habib Fahmi, majelis Guru Mahya, majelis guru-guru yang lain, itu sebenarnya adalah wasilah Allah menginginkan kebaikan untuk penduduk Berau ini. Karena Nabi bersabda, siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan memberikan pemahaman agama kepada orang itu. Pemahaman agama itu kada simsalabim, ada proses. Nah, ini majelis ilmu adalah salah satu bagian dari proses itu. Bila ada majelis ilmu dan madrasah di wadah kita, itu tanda Allah menghendaki kebaikan bagi penduduk kampung itu. Yang dengan ilmu yang kita kaji inilah yang insya Allah akan membawa kita lulus ketika menerima ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya, kalau pian hidup mencari kada diuji, mustahil. Berarti pian cukup mencari ilmu bagaimana bisa bersyukur terhadap nikmat yang datang dan bersabar terhadap ujian yang datang. Karena kita cuma punya dua perahu itu untuk menjalani semua ujian dari Allah. Yang datang itu antara dua, amun kada nikmat sakit, mun kada nikmat sakit. Bila nikmat sambut dengan syukur, bila sakit sambut dengan sabar, maka kedua perahu itu sama-sama akan mengantarkan pian kepada ridho dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita tidak mungkin mengatakan tidak diuji, tetapi kita mohon mudah-mudahan Allah bersikap lutuf dan Allah memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk menghadapi ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudahan Allah mengampuni dosa kita, Allah tutup segala aib dan kekurangan kita, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir tidak akan mati kecuali dalam keadaan husnul khatimah ba'da tulil umur fi khairin wa lutfin wa afiyah. Dan ulun mohon doa, insyaallah nanti di bulan November di sekitar tanggal 10 kami akan berangkat sekeluarga untuk berziarah ke Mesir, ke Hadramut, dan melaksanakan ibadah umrah. Doakan mudah-mudahan diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah, diberikan keselamatan sampai kembali lagi ke Samarinda. Insyaallah kita bertemu lagi di bulan-bulan akan datang. Dan mudah-mudahan pian semua yang hadir, begitu juga keluarga kita, mudahan Allah beri kesempatan berhaji dengan haji yang mabrur, berumrah dengan umrah makbulah, dan kabul segala hajat dunia akhirat. Ala hadhihi niyah wa ala kulli ma nawa bihi salafus salih wa ila hadratin nabi al-fatihah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma astur uyubana wa uyuba muallimina anna wa la tudhib barakati ulumihim anna. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafruqana min ba'dihi tafruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyana wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.